Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Mari kita siapkan lagu pembukaan dari puji syukur nomor 715, 715. Kita bangkit berdiri. Jikalau gandum tak jatuh di tanah, tetap sebiji, tiada buahnya. Sesungguhnya telah difirmankan Tuhan, jikalau mati akan banyak buahnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu di dalam perayaan Ekaristi kita pada malam hari ini, di mana kita datang untuk mengenangkan 1 tahun kepergian orang yang kita cintai dan mencintai kita, sekaligus
membawa dalam doa-doa kita pada kesempatan ini orang tua saudara-saudari kita yang telah mendahului kita. Agustinus Suherman yang meninggal tanggal 5 Desember 2019, Teresia Jami yang meninggal 15 Desember 2019, Hendra Sinyoman yang meninggal 3 Juni 2017, Oma Gunia yang meninggal 29 September 2017, Mas Budi Pramono yang meninggal tanggal 10 Maret 2021, Ibu Maria Teresia yang meninggal 14 November 2018, Papi Yosep Jungadi yang meninggal 18 Juni 2019, dan juga dalam pengenangan akan orang tua saudara-saudari kita yang telah mendahului, kita tentu mensyukuri bahwa Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk datang di hadapannya, memohon supaya Allah sungguh membebaskan mereka dari belenggu dosa dan akhirnya menikmati hidup abadi dalam kemuliaannya di surga. Sehingga kita diperkenankan untuk boleh bersyukur bersama dengan anak-anak kita yang sudah menyelesaikan studinya, sudah mengikuti semester ganjil. Audrey Sinyoman, Dimas Sinyoman, Wisnu Tama, dan yang telah menyelesaikan atau mengikuti ujian program profesi Aditya Hartanto, serta mohon semoga seluruh keluarga dimanapun mereka berada senantiasa sehat, semangat dan kuat dalam memperjuangkan hidup, terlebih menyiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kita rayakan secara sakramental pada tahun ini di dalam perayaan Natal, dan terlebih menyiapkan diri kita untuk menyambut Dia pada saat Dia datang kembali, ingin berjumpa kita dengan Dia di dalam kemuliaannya, dan berharap bahwa pada saat itulah kita dikumpulkan bersama dengan seluruh sanak keluarga kita di dalam kemuliaannya. Maka mari Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, kita hening di hadapan Tuhan, menyadari diri kita, mohon ampun atas segala kelemahan, kekurangan dan dosa-dosa kita. Semoga dengan belas kasih Tuhan kita sungguh dibebaskan dari belenggu dosa, terlebih orang tua kita, saudara-saudari kita yang telah mendahului juga kita mohonkan ampun. Semoga Tuhan membebaskan mereka, akhirnya boleh menikmati perjamuan abadi dalam kerajaan surga. Kita hening sejenak. Supaya kita semakin layak merayakan peristiwa penyelamatan, mari di hadapannya kita mohon pengampunan dengan bersama-sama berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah mengalami kematian, tetapi dibangkitkan oleh kekuasaan Bapa dalam Roh Kudus. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadamu akan memperoleh kehidupan kekal. Semoga seluruh sanak keluarga yang kami doakan pada kesempatan ini Kau bangkitkan dan hidup abadi dalam kemuliaan-Mu. Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus,
Engkau datang dengan mulia untuk mempersatukan kami semua dalam kerajaan Bapa. Semoga kami semakin siap sedia untuk menyambut kedatangan-Mu. Dan apapun yang kami upayakan dalam kehidupan ini, terlebih yang diupayakan oleh seluruh sanak keluarga, sungguh semakin berkenan membuat mereka bersatu, satu sama lain, terlebih bersatu dengan Dikau. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber kebahagiaan orang beriman, kami telah menerima jaminan pembebasan melalui Yesus Kristus Putramu. Maka pada peringatan kepergian orang yang kami cintai dan mencintai kami, Agustinus, Suherman, Teresia, Ciami, dan seluruh keluarga yang telah kami intensikan dalam doa dan pengharapan pada kesempatan ini, Engkau panggil dari tengah-tengah keluarga dan menghadap Dikau di surga. Maka kami mohon, bebaskanlah mereka dari maut, dan semoga mereka memandang wajah-Mu yang mulia. Semoga kami dan seluruh keluarga, sanak saudara dan siapa saja, senantiasa Kau persatukan dan semakin mendapatkan berkat-Mu dalam seluruh usaha rencana yang diperjuangkan. Dan dengan demikian kami berharap bahwa suatu saat, pada saatnya tiba, kami boleh berkumpul bersama dengan orang yang kami cintai dan mencintai kami yang telah mendahului dalam kemuliaan-Mu bersama para kudus-Mu melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya dan diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu
bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Demikianlah pembacaan. Syukur kepada Allah. Laguan terbacaan dari Puji Syukur nomor 710. 710. Bapa di surga yang maha rahim, terimalah arwah umat yang meninggal, karuniakan hidup abadi, bukalah surga tempat bahagia. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus datang ke Nazaret, tempat dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, dan untuk memberitakan bahwa tahun rahmat telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab ini, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Yesus mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita berkumpul bersama pada malam ini untuk mengenangkan orang yang kita cintai dan mencintai kita, yang telah mendahului kita melalui peristiwa kematian. Maka setiap kali kita mengadakan doa sehubungan dengan peringatan arwah atau mendoakan arwah, seringkali terbersit dalam pikiran saya pertanyaan banyak orang yang mengatakan, apakah doa bagi orang yang sudah meninggal masih punya makna dan arti? Bukankah kematian itu dikehendaki oleh Tuhan sendiri? Akhirnya
karena Tuhan menghendaki, maka bagaimanapun juga bagi mereka yang percaya kepadanya akan memperoleh kehidupan kekal. Saudara-saudari terkasih, dari pertanyaan itu lalu mengajak saya untuk berpikir, ya mungkin betul juga. Karena setiap peristiwa kematian pasti kita tidak kehendaki. Karena dalam hukum gereja, kalau ada yang menghendaki kematian itu dari dirinya sendiri, maka seringkali secara hukum itu melampaui kehendak dan hak Allah. Tapi kalau berusaha untuk memperjuangkan hidup sebaik mungkin, bahkan kita keluarga yang mengambil bagian pada saat sakit dan tidak berdaya, tetapi akhirnya toh kita sampai pada peristiwa kematian itu, akhirnya bukankah seperti yang dipikirkan oleh banyak orang, bahwa pada saat itulah kita mengatakan okelah kehendak Tuhan dan kita harus mensyukuri. Namun dalam banyak pengalaman Bapak Ibu Saudara terkasih, ternyata tidak semudah itu. Lalu akhirnya saya mencoba untuk boleh merenungkan beberapa hal menurut Rasul Santo Paulus di luar bacaan kita pada kesempatan ini. Baik hidup maupun mati kita adalah milik Tuhan. Dengan ungkapan itu, maka akhirnya muncul beberapa hal. Kalau demikian, menurut Rasul Santo Paulus, kita tidak hanya berdoa bagi orang hidup saja, tetapi juga bagi orang-orang yang sudah meninggal. Apalagi kalau disambung lagi, dihimbau apa yang dikatakan oleh Rasul Santo Paulus untuk berikan penghiburan. Saya tidak mau tahu kalau kamu tidak mengetahui bagaimana jalan-jalan yang dialami dan dijalani oleh orang yang sudah meninggal. Maka ada dua hal di sana. Satu, sebagai penghiburan pada saat itu, dan itulah yang banyak dihidupi oleh saudara-saudari kita, yang menurut kononnya kita tidak perlu menangis pada saat saudara kita meninggal, orang kita cintai, orang tua kita, karena itu adalah kehendak Tuhan. Bahkan kita harus bertepuk tangan. Lalu akhirnya saya melihat satu teks anjuran Yesus, menangislah dengan orang yang menangis, bergembiralah dengan orang yang bergembira. Di sanalah salah satu bagian teks kitab suci yang saya bisa temukan. Pada saatnya kita sedih, dan kesedihan yang paling utama pada saat penderitaan yang luar biasa datang menimpa kita, dan penderitaan itu adalah peristiwa kematian. Lalu yang kedua, bagaimanapun juga dalam refleksi dan renungan, sebelum ajaran kekristenan, kekatolikan kita pahami dan kita mengerti, kita punya nenek moyang sudah memahami dan mengerti bahwa dunia ini hanya sementara saja, di surga adalah hidup abadi. Maka kalau Yesus datang sebagai firman yang menyempurnakan seluruh kehidupan, maka seharusnya yang dipahami oleh nenek moyang kita sebelum kita mengenal Kristus, bahwa di balik kematian ada kehidupan kekal, dan dengan demikian kematian bukanlah akhir segala-galanya, tetapi melalui peristiwa kematian hidup kita ini dirubah. Kita akan masuk dalam dunia yang ketiga, dan dunia yang ketiga tidak serta-merta kita dapatkan begitu saja. Tetapi sama dengan Yesus pada saat dia memasuki dunia yang ketiga, setelah dia mengenakan kemanusiaan kita, maka dia dilahirkan oleh Santa Peran Maria, hidup dalam dunia ini, makan dan minum, menderita dan wafat di kayu salib. Apakah pada saat dia sudah wafat di kayu salib langsung masuk ke dalam kerajaan Bapaknya? Ternyata tidak. Dia masih meneguhkan para muridnya, orang-orang yang percaya kepadanya, dan sesudah 40 hari baru dia naik ke surga. Maka disitulah saya melihat apa yang direnungkan dan boleh dipahami oleh saudara-saudari kita, bahwa kita tidak perlu mendoakan orang mati,
menurut saya harus menjadi bagian perenungan dan refleksi. Karena kalau kita sebagai pengikut Yesus, barang siapa mau mengikuti aku, harus berani menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku. Kalau Yesus saja adalah pendoa bagi orang yang sudah meninggal, dia mendoakan Lazarus. Kenapa kita tidak boleh mendoakan orang yang kita cintai dan mencintai kita? Kenapa kita berpikir bahwa pada saat kematian kita langsung masuk dalam kerajaan surga? Kalau begitu kita bukan pengikut Yesus. Karena Yesus sendiri pada saat dia meninggal, dia masih bersama para muridnya 40 hari, baru dia naik ke surga. Pintu abadi kerajaan Bapaknya dibuka untuk dia. Maka lewat itu Bapak Ibu Saudara terkasih, saya ingin merenungkan bahwa dunia kita pada saat kita berada dalam rahim ibu, kedamaian dan kebahagiaan, kita juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan selama 9 bulan dalam situasi normal. Kita tidak langsung lahir. Dalam dunia kita ini juga soal waktu dan ruang dalam dunia ini kita alami juga. Dan sampai pada saatnya kita tidak tahu Tuhan memanggil kita, asal kita sungguh hidup sedang kehendaknya. Nah, kita percaya akan hidup bersama dengan Dia di dalam kemuliaan Bapa di surga. Dan itulah yang kita dengarkan lewat bacaan-bacaan pada kesempatan ini, baik di bacaan pertama maupun bacaan Injil, bahwa melalui baptisan Bapak Ibu Saudara terkasih kita dibebaskan dari dosa. Karena kita masuk di dalam dunia ini berarti bagian dari kehidupan adalah dosa. Dan digambarkan kalau kita hidup dalam kedagingan, kita hidup menurut daging dan itu adalah dosa. Tetapi karena kuasa dan kasih Tuhan, lalu seperti yang diserukan pada masa Advent ini, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Maka bagi kita yang telah dibaptis, diharapkan bahwa kita telah diangkat menjadi anak Allah. Dan dengan demikian, dengan roh itulah kita hidup sebagai anak-anak Allah. Maka kita diharapkan mampu dan bisa untuk mengalahkan dosa dunia ini. Dan satu pengharapan untuk boleh sampai kepada kemuliaan Bapa kelak di surga. Dan itu telah dijamin oleh anaknya sendiri. Dia datang ke dalam dunia ini dan membebaskan kita dari situasi dosa itu, sehingga bagi kita yang percaya kepadanya sungguh yakin bahwa kalau kita bersama-sama dengan Dia mati dalam dosa, kita akan hidup bersama dengan Dia dalam kemuliaan Bapaknya, karena Dia adalah firman yang telah sempurna dan datang untuk menyelamatkan kita umat manusia. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, orang-orang yang kita cintai dan mencintai kita yang sudah mendahului percaya akan hal itu. Agustinus Suherman, Teresia Ciami, dan seluruh keluarga yang kita bawa dalam intensi doa kita pada kesempatan ini. Kita percaya bahwa lihat keyakinan kepercayaan, apapun keyakinannya dan kepercayaannya, kita bawa dalam doa-doa kita. Moga-moga apa yang menjadi kerinduannya dalam seluruh kehidupan sungguh dibebaskan oleh Tuhan dari belenggu dosanya. Karena itulah tugas dan tanggung jawab kita yang masih hidup dalam dunia ini untuk mendoakan mereka sama seperti Yesus senantiasa mendoakan kita dalam seluruh kehidupan, sehingga baik hidup maupun mati karena kita adalah miliknya. Maka bagi kita tugas moral kita adalah mendoakan mereka yang telah mendahului, dan itu yang dinyatakan oleh keluarga pada kesempatan ini, sehingga malam ini kita boleh berkumpul bersama. Dan juga bagi seluruh keluarga yang mengikutinya lewat live streaming pada saat kesempatan ini, walaupun jarak memisahkan kita, tetapi doa tidak pernah membuat kita berpisah. Kita sungguh dekat, dan dalam pengalaman itulah kita berharap bahwa dimanapun kita berada, kita tetap satu dalam doa, karena doa-doa kita menembus batas waktu dan ruang. Ini Bapak Ibu Saudara terkasih, kita berharap bahwa kalau saatnya nanti tiba bagi kita, seperti yang dikumandangkan oleh Yesaya,
dalam masa Advent ini, kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus yang kedua menjadi tujuan kita untuk berjumpa dengannya, dan berharap pada saat itulah kita bersama-sama menikmati kemuliaan Bapa di surga. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih tetap menyadari hal ini, seraya membawa dalam doa-doa kita orang yang kita cintai dan mencintai kita. Moga-moga mereka yang telah meninggal ini sungguh hidup dalam keabadian bersama para kudusnya. Kita seluruh keluarga yang masih diperkenankan untuk mendoakan mereka juga tetap dalam keadaan sehat walafiat, dan akhirnya kita boleh bersama-sama mereka kelak dalam kemuliaan Bapa di surga. Semoga demikian. Amin. Amin. Setelah kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga ia bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Saudara-saudari terkasih, berkat pembaptisan kita menerima Roh Kudus yang mempersatukan kita dengan Kristus dan menjadikan kita anak-anak Bapa. Maka marilah kita dengan rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita keluarga pada kesempatan ini. Ya Bapa, lewat Putramu Yesus Kristus, Engkau menghendaki agar kami tidak terbelenggu dalam puasa dosa dan penderitaan. Engkau menghendaki kami umat-Mu mengalami pembebasan dan kemerdekaan dari derita dan cengkraman maut dan dosa. Maka bebaskanlah saudara-saudari kami yang telah mendahului, Agustinus Suherman yang telah Engkau panggil tanggal 5 Desember 2019, Teresia Siami 15 Desember 2019, dan seluruh sanak keluarga yang kami bawa dalam doa-doa kami pada kesempatan ini. Kau anugerahi hidup abadi dalam kemuliaan bersama para kudus-Mu. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dan juga seluruh sanak keluarga yang telah mendahului, utamanya Papi Hendra Sinyoman yang meninggal 3 Juni 2017, Oma Gunia yang meninggal 29 September 2019, Mas Budi Pramono meninggal tanggal 10 Maret 2021, Ibu Maria Teresia yang meninggal 14 November 2018, Yosef Tungadi yang meninggal 18 Juni 1982, bahkan seluruh keluarga yang kami tidak sempat sebut satu persatu. Semoga dengan kuasa kasih-Mu dan persatuan dengan Putramu ya Bapa, seluruh sanak keluarga yang telah meninggal ini Kau anugerahi hidup abadi dalam kemuliaan-Mu, ikut menikmati perjamuan-Mu yang kudus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga senantiasa mendoakan seluruh keluarga yang Kau perkenankan untuk boleh mengikuti pengenangan, mendoakan arwah para leluhur pada kesempatan ini, baik yang hadir pada kesempatan ini maupun yang mengikutinya dari tempat masing-masing lewat lives. Semoga tanda dan kebersamaan ini semakin mengajak mereka semakin bersatu untuk mengupayakan yang terbaik di dalam seluruh rencana pekerjaan yang mereka upayakan, sehingga semuanya itu Tuhan sungguh menjadi sumber kekuatan bagi mereka untuk semakin bersatu memuji memuliakan Dikau. Marilah kita mohon,
Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Syukur atas segala berkat dan rahmat-Mu yang boleh dialami oleh seluruh keluarga, terlebih anak cucu yang sudah selesai mengikuti semester ganjil pada kesempatan ini. Audrey Sinyoman, Dimas Sinyoman, Wisnu Tama, dan yang sudah selesai mengikuti ujian program profesi Aditya Hartanto. Semoga lewat semuanya ini anak-anak kami ini semakin menemukan kekuatan pegangan demi masa depannya, dan hidupnya akan semakin lebih baik di kemudian hari. Berkat iman dan keyakinan yang mereka perjuangkan, mereka akan semakin menemukan kekuatan untuk bersatu satu sama lain, terlebih menaruh pengharapan kepadamu untuk semakin sukses dan berhasil dalam seluruh usaha rencana yang mereka perjuangkan, cita-cita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Akhirnya Tuhan, semoga dengan kebersamaan kami pada malam hari ini untuk mengenangkan arwah seluruh sanak keluarga yang telah mendahului, kami Kau siapkan untuk menyambut kedatangan-Mu yang akan kami rayakan secara sakramental dalam perayaan Natal di tahun 2021 ini. Secara khusus menyiapkan diri kami untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua, di mana kami akan berjumpa dengan Dikau. Dan pada saat itulah kami Kau kumpulkan bersama dengan seluruh sanak keluarga kami di dalam kemuliaan-Mu yang abadi, karena saat itu pasti akan tiba bagi diri kami masing-masing. Engkau kami puji dalam seluruh kehidupan kami. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Inilah doa harapan kami yang kami sampaikan kepadamu. Berkenanlah menerimanya oleh Putra-Mu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan yang mempersiapkan persembahan kita. Lagu persiapan persembahan dari Puji Syukur nomor 714, 714. Yesus Juru Selamat kami, atas maut Kau menang. Perhatikanlah umat-Mu yang mengikut wafat-Mu. Ya Yesus, dengarkanlah seruan umat-Mu. Ayat 2. Yesus, Dikau Sang Penghibur bagi orang yang sedih. Lipurlah hati umat-Mu dan teguhkan imannya. Ya Yesus, dengarkanlah seruan umat-Mu. Anggur yang kami siapkan ini selebih dari usaha sabi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Bapa dan Raja dan sekelas kami selalu suruh kami terima persembahan itu bersih. Marilah berdoa Bapak Ibu Saudara-saudari supaya persembahan dan persembahan-Mu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Bapa yang berbelas kasih,
terimalah doa dan persembahan yang kami unjukkan kepadamu untuk keselamatan arwah dari orang yang kami cintai dan mencintai kami, Agustinus, Suherman, Ibu Teresia, Ciami, dan seluruh keluarga yang kami dalam doa-doa kami pada malam hari ini yang telah mendahului. Semoga mereka kau terima dalam persekutuan para kudus berkat korban Kristus yang kami rayakan ini. Dan kami yang mengambil bagian bersama seluruh keluarga, kau teguhkan, kau kuatkan untuk memperjuangkan hidup sepenuhnya, sehingga pada saatnya nanti kami pun kau kumpulkan bersama dengan mereka dalam kemuliaan. Melalui Putra Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab dialah yang telah menumbuhkan harapan kokoh akan kebangkitan yang mulia, sehingga kami yang seringkali takut akan maut yang tak terelakkan itu, sungguh-sungguh dihibur oleh hidup abadi yang telah dijanjikan kepada kami. Oleh karena itu, sebagai umat beriman kami yakin bahwa hidup hanyalah diubah dan bukannya dilenyapkan, bahwa suatu kediaman abadi tersedia bagi kami di surga bila pengembaraan kami di dunia ini berakhir. Maka kami bermadam memuliakan Dikau bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang atas nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus, ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela. Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku, ya Tuhanku dan Allahku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus.
Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-hambamu yang telah Engkau panggil dari antara keluarga, dari antara kami umatmu, Agustinus Suherman, Teresia Ciamin, Hendra Sinyoman, Oma Gunia, Budi Pramono, Maria Teresia, Yosep Cungadi, yang telah Kau panggil dari tengah-tengah keluarga, dan berharap menghadap ke hadirat-Mu. Perkenankanlah mereka semua yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia di dalam kebangkitan yang mulia. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan yang Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Dan atas petunjuk penyelamat kita menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus bersabda, Akulah roti hidup yang turun dari surga. Barang siapa makan roti ini akan hidup selama-lamanya. Itulah yang kita yakini. Itu juga yang diyakini oleh orang tua saudara-saudari kita yang telah mendahului. Dan dalam keyakinan kita, kita berharap bahwa mereka
boleh menikmati perjamuan abadi dalam kerajaan Bapa di surga, dan kita yang bersiar dalam dunia ini semakin diteguhkan untuk menuju kepadanya. Maka berbahagialah kita yang pada kesempatan ini ikut ambil bagian dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal. Amin. Semoga santapan yang kami terima meresap dalam hati kami mendatangkan kebahagiaan abadi. Amin.
Jika Engkau berkenan ya Tuhan, bebaskanlah hamba-hambamu yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu, dan anugerahkanlah hidup abadi kepada mereka semua dalam kemuliaan-Mu. Marilah kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur kepadamu atas karunia sakramen-Mu yang telah kami terima dalam perayaan suci, untuk mengenangkan orang yang kami cintai dan mencintai kami, yang kami bawa dalam doa-doa kami pada kesempatan ini. Bersama Agustinus Suherman, Teresia Ciami, seluruh keluarga, semoga karunia hidup ilahi yang boleh kami cicipi ini sekarang Kau anugerahkan secara penuh kepada orang tua saudara-saudari kami yang telah mendahului. Sungguh Kau merdekakan dari dosa-dosanya dan menikmati perjamuan-Mu yang kudus. Kami mohon semoga kami boleh melanjutkan karya baktinya di dunia ini dan bersatu padu dalam memajukan kerajaan-Mu dalam hidup kami lewat tugas pekerjaan yang Kau percayakan. Dan dengan demikian semuanya itu akan semakin membantu kami untuk bersatu satu sama lain. Terlebih seluruh keluarga ini, baik yang hadir maupun yang mengikutinya lewat lives pada kesempatan ini. Semoga oleh belas kasih-Mu kami boleh berkumpul bersama dengan mereka semua kelak dalam keabadian. Kuatkan seluruh keluarga, jauhkan mereka dari perpecahan, anugerahkan kesatuan dan kebersamaan dalam seluruh hidup. Berkati seluruh usaha rencana pekerjaan mereka. Semoga semuanya itu sungguh semakin membantu mereka untuk bersatu satu sama lain, terlebih bersatu dengan Dikau dalam diri Putra Yesus Kristus, Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kepada kita semua seluruh keluarga, terima kasih kebersamaan pada kesempatan ini dengan merayakan dan mendoakan arwah. Maka kita semua juga diajak untuk selalu mengingat dan mendoakan seluruh sanak keluarga kita yang telah mendahului. Biarlah doa-doa kita semakin meneguhkan dan menguatkan kita dalam seluruh perjalanan hidup. Untuk itu mari kita siapkan hati kita mengakhiri peran ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga melalui perayaan Ekaristi yang kita rayakan, seluruh sanak keluarga kita yang telah mendahului boleh beristirahat dalam kemuliaan Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Dan semoga saudara sekalian, seluruh keluarga senantiasa diteguhkan, dikuatkan, dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan demikian peran Ekaristi pengenangan arwah pada kesempatan malam ini di sini telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Lagu penutup dari puji syukur nomor 712, 712. Tuhan berikanlah istirahat abadi dan tenang bagi yang wafat. Beri pengampunan segala dosanya, karena Maha